Tapi Koko impian yang belum tercapai ada nggak? Yang pengen Koko pengen banget, tapi sampai sekarang belum. Aku pernah bilang ini, aku pengen melihat Bitcoin di 1 juta USD per Bitcoin. Aku juga pengen. Aku pengen lihat, semoga dikasih Tuhan umur panjang ya. Semoga Tuhan Yesus kasih umur panjang. Saya bisa ngelihat harga Bitcoin itu 1 juta USD per Bitcoin. Itu impianku dari dulu. Kalau efisiensi emang karena benar-benar orang yang nggak pernah merasakan ya, dihina, direndahkan waktu pertama kali merintis di industri kripto, itu traumanya itu ke bawah sampai separah itu ya. sampai separah itu. Beneran Vanes, karena Aku gak ikut. everywhere ketika tahun 2015, 16, semua itu benar-benar cap Bitcoin itu kayak something yang ilegal, grey, kita dipandang sebelah mata. Nah kalau Bitcoin udah nembus 1 juta USD per Bitcoin, makan Siapa yang bilang Bitcoin sampai sekarang masih ada loh kan, masih ada orang yang Bitcoin skeptis. will go to zero. Iya, Bitcoin will go to zero. Bahkan di komen-komen TikTok saya, ala jualan Bitcoin, guys, duit 1 triliun rupiah pun nggak bisa goyang Bitcoin kecuali lu 10 seller aja lo kemarin baru beli berapa? 4 Ya dia kalau 4 beli triliun, 10 triliun rupiah lah, loh. iya. Kan kita bahas caranya itu juga di Crypto Wave kemarin. Seller beli 10 triliun juga harganya nggak gerak. Iya, benar. Saya mau pom-pom gimana guys? Nah itulah sampai sekarang masih ada kan yang komen-komen gitu. Ketika saya, ala paling buat pom-pom Emang Bitcoin. Koko prediksi Bitcoin bakal ke 1 juta dolar kapan? Harusnya itu sekitar 2032 sampai 2035. Masih hidup lah, moga-moga. Amin. Masih hidup Mudah-mudahan lah, Kok. Bitcoinnya sampai duluan ke sana sebelum umur saya. Masih lah kok umur panjang. Koko mah Kalau kamu bisa. kan masih muda, masih kinyis-kinyis, 25. Koko juga masih 40-an. 2003, 2003 10 tahun, 2003. 50 aku habis gitu, 45, iya. Masih muda lah. Itu kalau cowok bubar kedua. Oh, bubar kedua ya. Iya, Bahaya ya kalau bubar kedua ya. Iya, enggak lah. Santai itu, enggak apa-apa. Tapi itu impianku, serius. Iya. Aku benar-benar pengen lihat Bitcoin itu 1 juta USD per Bitcoin. Dan semoga dikasih Tuhan umur panjang, itu aja impianku. Bener. Nanti kalau Bitcoin 1 juta USD, there will be sign. Wah, There will be. kita akan melihat billboard Vanes. Saya rayakan Bitcoin 1 juta USD dengan foto Vanes. Oh, itu mah muka aku udah keriput semua. Tapi kok aku mau nanya deh, Koko kan Bitcoinnya banyak banget, bener atau bener? Bener. Iya, aku yang jawab ya. Tapi kemarin pas all time high kan 120.000 kan, Kok. Kemarin turun sampai 58.000, turun setengah. Gimana sih rasanya? Sebenarnya kan kemarin di Crypto Wave kita udah kasih sinyal reversal ya, waktu terjadi di harga, I think ketika 100.000 break itu kita udah langsung kasih sinyal reversal. Jadi memang kita pasti nggak bisa jual on the spot all time high. Itu yang harus orang-orang pelajari, bahwa no one in the world can time the market perfectly. Tapi ketika kita lihat market structure-nya berubah, kita harus berani shifting foundation kita. Nah kebetulan kemarin saya udah lumayan take profit di angka sekitar 100 ribuan lah. Terus buyback kembali, cuma buyback saya kecepatan. Buyback Koko di... Jadi saya sekitar buyback kembali itu di angka 80.000 kemarin. Karena saya tahu Sailor, BlackRock, dan kawan-kawan itu floor price-nya itu 76.000. Jadi harga pokok mereka itu rata-rata 76.000 lah kalau dihitung lah. Nah saya beli 80.000 karena saya berpikir 80.000 itu nggak bakal ketembus. Ternyata sempat tembus sampai 64.000 kan. Nah, sampai 58 nggak sih kok? 50. Iya, week doang. Tapi habis itu langsung bener, bouncing ke 62, 64 lah. Sekarang udah mulai Bang Cepak Sekarang ke 77. 79. Iya, kemarin 79, sekarang 77. 77. Nah, saya buybacknya kemarin di 80. Jadi sebenarnya on overall ya nggak terlalu masalah, karena ada juga beberapa Bitcoin yang udah saya hold dari lama kan, maksudnya. Iya, hold dari lama. Dari harga berapa sih kok belinya? Aku beli pertama $300 ya, $200-300. I wish. I wish. I wish. You wish like that. I wish aku bisa beli waktu harga $0,1. Oh iya, I wish. 2010. Aku juga wish. Jadi sebenarnya makanya in the short term volatility is the price that we pay for. Tapi in the long run, we know Bitcoin, there is no top for Bitcoin. Ya, itulah peribahasa belum seorang ada yang bisa menangin Bitcoin maxi ya. Jadi ya santai aja lah, toh juga secara fundamentali, selalu saya ngomong terang-terangan ini ketika investasi. Kalau Bitcoin fundamentalnya berubah, saya akan cash out. Misal sesuatu yang membahayakan, misalnya
quantum computing ya, Tapi ataupun kan kata Koko tuh nggak AI. mungkin kan ya Nggak- quantum susah, quantum computing masih jarangnya, gapnya terlalu jauh. Mungkin masih butuh 5-10 tahun lagi. Itu pun kalau terjadi pun komunitas tinggal melakukan hard fork. Yang bahaya adalah regulasi. Dari dulu saya ngomong regulasi kan. Kalau Bitcoin di ban, maka market crypto itu nggak akan bisa bertumbuh. Uang institusional nggak bisa masuk. Tapi fundamentally, bahkan kemarin Trump baru masuk video kan di Crypto Wave ngomong dia mau Amerika jadi Bitcoin center of the world. Nah, berarti kan saya regulasi nggak ada bahaya. Saya fundamental juga lagi strong banget, jadi nothing to worry about. Kecuali ada sesuatu yang benar-benar shifting fundamentalnya berubah, ya saya akan jual dan mungkin shifting ke yang lain. I see. Untuk risk off dikit. Koko kan tahu kan aku cicil Bitcoin juga. Iya, Ya, tahu. udah hampir 5 bulan. 5 bulan. Akhirnya PNL-nya ya hijau dikit lah. Hijau dikit ya. Nggak hijau juga sih kita Iya, bilang, iya. bisa kayak on Iya, pair iya. lah ya. Kan baru 5 bulan. Saya 11 tahun holder Bitcoin. Jadi lanjut gak nih? Jadi mau Koko lanjut gak nih? Lanjut lah. Lanjut lah ya. Kan kita invest in the long run, bukan in the short run. Iya, benar-benar.